Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Yasir Nene Ahmad dan rekan Cindy Permadi. Saya akan hadir di paruh kedua dan di paruh pertama informasinya akan disampaikan oleh Cindy Permadi. Silakan Cindy. Yasir, terima kasih. Kita awali Kompas Petang hari ini, saudara. Hujan deras sejak Minggu sore sampai hari ini, banjir melanda kawasan perumahan di Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan deras sejak Minggu sore mengakibatkan tanggul Kali Cimanceri meluap dan merendam ribuan rumah warga di perumahan Puri Harmoni 8, Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ketinggian air 100 cm sampai 140 cm merendam rumah warga. Sebagian mobil dan motor warga yang bisa diselamatkan diparkir di Masjid Perumahan Puri Harmoni 8 dan tempat lebih tinggi lainnya. Sementara itu di Pasar Minggu, saudara, petugas rescue Sudin Gulkarmat menyelamatkan bayi dan seorang anak dari kepungan banjir. Korban terjebak banjir bersama keluarganya. Dengan perahu karet, 5 personel damkar mengevakuasi korban banjir dengan pelampung dan tali. Petugas menerobos banjir dengan arus yang cukup deras. Petugas berhasil mengevakuasi bayi, seorang anak laki-laki ke tempat yang lebih aman. Sementara hingga Senin siang, luapan aliran Kali Ciliwung masih tinggi di beberapa titik bantaran Ciliwung di Jakarta Selatan. Ketinggian air terparah dapat mencapai 2 meter di kawasan Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, dan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Yang dievakuasi, ketinggian airnya sudah di atas pintu. Mereka memang ada di lantai 2 tapi di dak. Karena sudah posisinya sudah airnya deras. Di belakang juga dia hampir ada di bantaran kali, ya, belakang. Dievakuasi, ditangani PMI. Ada juga yang kakaknya luka-luka, kita diobati oleh tim PMI, lalu dibawa ke penampungan. Akibat hujan deras, warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terdampak banjir. Ketinggian air mencapai 160 cm menggenang sejak Senin dini hari. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan proses evakuasi. Sejumlah warga mulai dari anak-anak hingga dewasa ke posko pengungsian di SDN 02 Kampung Melayu dan masjid terdekat. Ada 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu yang terdampak banjir, yaitu RT 10, 13, dan 14. Sementara itu, curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung, ratusan rumah di RT 11 RW 05 Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir 1,5 hingga 2 meter. Ratusan rumah warga dan beberapa kendaraan pribadi milik warga terendam. Warga yang terdampak banjir sebagian bertahan di lantai 2 dan mengungsi sementara di rumah kerabat. Wilayah Pejaten Timur jadi langganan banjir tahunan jika curah hujan tinggi. BPBD Kota Bekasi di Kampung Lebak, Bekasi Utara mengevakuasi 2 warga dengan perahu karet karena ketinggian banjir meningkat. BPBD mengatakan 150 kepala keluarga atau 600 warga terdampak banjir sejak Senin dini hari. Penyebab banjir karena air kiriman dari Cikeas dan Cilengsi menyebabkan meluapnya Kali Bekasi. Sampai Senin siang, ketinggian banjir terpantau mulai surut, namun masih tinggi 110 cm. Sarung itu.
Korban yang terbawa arus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan di pinggir jembatan Cijulang, 7 km dari lokasi korban hilang. Tim SAR kemudian mengevakuasi korban dan membawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian korban ditutup. Sebelumnya, korban terbawa arus sungai Cisarua yang meluap. Korban yang hendak menyelamatkan istrinya terbawa arus dan hanyut terbawa arus. Banjir, tolong bantuan dipanggil fokus, bantuan. Pensiunan landing. Banjir bandang menerjang kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu malam. Derasnya arus banjir menyebabkan kerusakan dan memutus akses jalan. Daerah terparah meliputi Cisarua, Tugu Selatan, dan Tugu Utara. Selain menewaskan seorang warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan jembatan. Data BPBD Kabupaten Bogor, 523 jiwa terdampak banjir, sementara 40 rumah rusak dan 99 rumah terendam banjir. Putusnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Lewi Malang dengan Desa Jogjogan menyebabkan akses terganggu. Akibatnya warga harus memutar lebih jauh. Banjir bandang memutus 5 jembatan di Desa Tugu Utara, Desa Kopo, dan Desa Jogjogan. Mungkin banjir besar, hujan besar, kan malam. Jadi warga tidak bisa melewati ini? Tidak bisa. Yang 2 desa itu, yang satu juga sama desa Lewi Malang. Yang lain juga warga juga yang sekolahan, yang sekolah lain desa luar terhambat. Sementara itu, lebih dari 200 warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk meringankan beban korban terdampak banjir, pemerintah daerah menyalurkan bantuan logistik dan makanan berbuka dan sahur. Banjir bandang hari ini, yaitu kita ada pengungsi kurang lebih 204 jiwa. Kepala keluarga yang terdampak ada 140 kepala keluarga dengan jumlah keluarga 486 jiwa. Pengungsi tadi menyampaikan bahwa ingin tetap melaksanakan ibadah puasa. Kita pastikan untuk sahurnya dapat tersedia dengan baik dan tentunya kebutuhan-kebutuhan para pengungsi kita prioritaskan, kita berikan yang terbaik untuk mereka semua. Selain banjir, tingginya intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan longsor di 8 kecamatan serta angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang.